Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Mulyadi di channel saya Mulia Abadi TV. Nah, di sini saya ada servisan ya. Ini speaker GMC, speaker aktif ya. Ini speakernya. Nah, penampakannya seperti ini kurang lebih ya. Oke. Ini speaker GMC, kerusakannya itu mati total. Dan setelah saya cek, ini bagian PSU-nya ini sudah short konslet semua. Dan IC PWM-nya pun sudah terbakar, jadi tidak bisa distandarkan lagi ya. Untuk MOSFET-nya pun ini rusak juga. Jadi untuk memperbaiki modul ini itu ada dua cara. Bisa kita gacun, alternatifnya itu ada dua cara. Bisa kita gacun dan atau kita pasangkan trafo. Kalau kita standarkan lagi ya, jadi kita harus mengetahui nilai RR-nya. Komponen-komponen yang rusak ini, yang terbakar, kita harus tahu. Dan untuk IC PWM-nya kita harus tahu tipe berapa. Jadi untuk mempersingkat saja, di sini saya akan memodifnya itu dengan trafo. Ini trafo 4,7 ampere, hampir 5 ampere ya. Ini trafo tegangannya itu 10,7 volt AC outputnya. Jadi ini ampernya lumayan besar ya. Ini copotan dari speaker Simbada, jadi ampernya lumayan besar dan voltnya agak rendah. Jadi cocok untuk IC speaker ini menggunakan tipe 2050 kalau nggak salah ya, atau 2030 gitu. Jadi tegangannya itu sangat bisa ya, sangat masuk untuk tegangan 10,7 volt AC, karena kalau kita ubah ke DC dia akan naik kisaran 14 volt atau 15 volt. Jadi ini sangat recommended untuk teman-teman kalau mau ganti dengan trafo. Usahakan ampernya itu yang agak besar ya. Kalau cuman 2 ampere atau 3 ampere itu tenaganya sedikit drop ya, karena ini SMPS itu tenaganya sudah disetting pas ya. Untuk pabrikan itu sudah stabil ini antara PSU dengan modul powernya. Jadi kita usahakan cari trafo yang agak besar ampernya, dan output voltasenya itu harus 10 volt. Kalau misalnya kita kasih tegangan kalau trafo universal itu ya, pasaran itu kalau kita kasih tegangan 15 volt, otomatis IC ini cepat rusak. Untuk TR finalnya ini cepat rusak ya, karena over. Jadi ini saya kebetulan ada copotan bekas speaker Simbada ya. Nah, cara pemasangannya ini saya cabut ya. Untuk trafo switchingnya, sebenarnya untuk trafo ini tidak dicabut pun tidak masalah, asalkan kita putus jalur yang ke kaki trafo ini kita putus semua. Karena kalau kita tidak putus, kalau kita tidak cut ini jalurnya, nanti akan konslet ya, karena ini kan masih satu jalur semua. Jadi kita harus wajib ya, lebih baik kita copot ininya, trafo switchingnya,
Dan untuk tegangan AC-nya dari PLN ini untuk sementara saya jumper langsung ke sini, dan fuse-nya kita cabut, jadi nggak usah kita koneksikan ke bagian PSU SMPS ini, karena kita tidak perlu lagi ya kalau sudah pakai ini. Dan sekarang kita akan coba pasang ya. Jadi di sini ada kabel warna hitam ya, dan ini biru. Nah, kalau yang tengah ini hitam ini biasanya tuh ground, dan ini bagian VAC-nya. Jadi ini bagian ground dulu. Ground ini ada di bagian pinggir ini ya, di bagian pinggir ini groundnya. Oke, saya akan langsung solderkan bagian ground ini. Nah, untuk yang kabel 2 ini bebas ya, ini bebas kita solder ke bagian ini ada dioda di sini. Nah, itu ada dioda 2 dioda. Kita solder ke bagian ini yang kita cabut tadi di kaki trafo switchingnya yang kita cabut. Ini bebas ya, asalkan jangan solder di bagian sininya yang nyebrang setelah dioda itu, jangan, karena ini kan dari AC merubah ke DC, jadi kita harus solder di bagian input diodanya di sini. Oke, dan yang satunya di sini, ini bebas ya. Kebalik nggak apa-apa, karena ini kan masih AC, jadi harusnya bolak-balik. Oke, ini sudah terpasang, jadi sangat simpel sekali, sangat mudah untuk cara pemasangannya. Kalau ini untuk bagian tegangan feedback ini nggak apa-apa ya, jangan dicabut juga nggak apa-apa. Jadi ini kita coba dulu, kita coba ukur tegangan apakah ini sudah hidup apa belum. Oke, ini di sini saya siapkan tester digital ya. Oke, di skala DC ini bagian ground, di sini kita akan coba hidupkan. Bismillah. AUX mode. Ini. Oke, tegangan 13 volt ya, ini ya. Terhitung 13 volt. Karena tegangan PLN di sini drop 180 volt. Jadi untuk tegangan output dari trafonya pun ikut drop ya kalau pakai trafo ini ya. Kelemahannya trafo ya seperti ini. Ketika PLN drop, dia tegangan outputnya juga drop. Beda dengan rangkaian SMPS ini, dia akan stabil. Oke, ini sudah hidup, dan kita cek tegangan bagian tune control 5 volt. Oke, 5 voltnya sudah hadir ya, 5 voltnya ada. Oke, ini speaker dalam kondisi hidup. Kalau saya tekan di bagian mode, oke, mana ini? Oke. Bluetooth mode. Nah, itu sudah hidup. Jadi untuk musiknya, karena HP-nya masih dipakai untuk merekam, ini kan sudah berbunyi ya. Jadi untuk sementara seperti ini dulu. Untuk teman-teman semua bisa dipraktekkan. Kalau masih ada yang kesulitan atau bingung, silahkan ketik di kolom komentar ya, tanya-tanya. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.